yang bisa saya bantu? Gini, saya mau nanya ruangannya Bu Sinta sebelah mana ya? Maaf, sebelumnya udah ada janji belum ya Bu Sinta? Udah Mbak, kemarin udah ngecek di sini kayaknya. Oh, mari saya antar ke ruangannya. Permisi Bu. Permisi Bu, klien atas nama Liza sudah datang. Oh ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih Bu. Baik, Mbak Liza kemarin kan sudah mengisi data diri yang sudah saya kirim lewat chat. Sekarang Mbak Liza bisa menceritakan permasalahan apa yang membuat Mbak Liza ini merasa terganggu. Jadi begini Bu, saya kan orang desa, saya pindah ke kota. Terus saya itu sering dibully di sekolah karena mereka tuh mengatakan kalau saya itu anak desa nggak pantas untuk sekolah di kota. Makanya kalau jalan tuh jangan di tengah-tengah. Lalu apakah Mbak Liza merasa cemas saat mengingat kejadian tersebut? Iya Bu, peristiwa-peristiwa tersebut membuat saya cemas. Apalagi saat saya berada di keramaian, saya tuh jadi merasa takut gitu loh Bu. Dan sampai sekarang saya masih takut untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Apalagi dengan teman-teman pun saya kayak merasa menjaga jarak gitu loh Bu. Dari pernyataan yang Mbak Liza paparkan tadi, menunjukkan ciri-ciri simptom gangguan kecemasan sosial, di mana Mbak Liza mengalami kecemasan berlebihan saat berada di keramaian karena perasaan rendah diri dan peristiwa kelam di masa lalu Mbak Liza. Untuk mengatasi kecemasan tersebut, Mbak Liza bisa melakukan terapi MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy, di mana terapi ini bertujuan untuk mengubah pemikiran negatif Mbak Liza dan menerima emosi di masa lalu, serta perlahan-lahan menghapus kejadian masa lalu Mbak Liza. Baik, sebelum memulai terapi, silakan Mbak Liza mengisi informan consent ini dulu. Apabila Mbak Liza setuju, bisa langsung tanda tangan di sini. Sudah Bu. Ya, baik, untuk jadwal terapi dan juga rangkaian terapinya secara lengkap saya kirim lewat chat ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih. Permisi Bu. Ya, silakan Mas Mbak Liza. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu kan Mbak Liza sudah menandatangani informan consent yang saya berikan. Nah, apakah Mbak Liza sudah membaca rangkaian terapi secara lengkap yang saya kirim ke Mbak Liza lewat chat kemarin itu? Sudah Bu. Oke Mbak, sekarang kita mulai terapinya ya. Terapi ini kurang lebih seperti meditasi. Jadi Mbak Liza bisa duduk di posisi yang paling nyaman, duduk relax, lalu pejamkan kedua matanya. Setelah itu Mbak Liza bisa menarik nafas sedalam-dalamnya, lalu hembuskan secara perlahan melalui mulut. Ulangi ini sebanyak 3 kali ya Mbak. Lalu dengarkan dan resapi bunyi gemericik air ini. Rasakan dinamika pada anggota tubuh Mbak Liza, mulai dari kepala, pundak, dada, perut, sampai ke kaki. Mbak Liza, tolong fokus pada apa yang saya ucapkan. Mbak Liza bisa mengembangkan potensi yang Mbak Liza miliki tanpa ada bayangan peristiwa kelam masa lalu Mbak Liza, karena masa sekarang tidak akan ada lagi orang yang membuli Mbak Liza. Mbak Liza ingat kata-kata tersebut. Sekarang Mbak Liza bisa membuka matanya secara perlahan-lahan. Lalu
Apa yang Mbak rasakan setelah melakukan meditasi singkat tadi? Merasa lebih nyaman, Bu. Baik, sekarang ada tugas untuk Mbak Liza. Mbak Liza harus melakukan meditasi seperti yang sudah kita lakukan tadi. Bisa dilakukan di tempat yang sekiranya Mbak Liza itu merasa nyaman, misalnya di kamar, di sawah, ataupun di tempat yang lainnya. Dan juga Mbak Liza harus fokus pada apa yang saya ucapkan, serta merasakan lingkungan sekitar Mbak Liza. Lalu meditasi secara mandiri ini harus dilakukan selama 8 kali berturut-turut. Baik, Bu. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, silakan Mas Mbak Liza. Terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. 3. Bagaimana Mbak setelah melakukan meditasi selama 8 kali berturut-turut? Apakah ada perubahan dan rasanya seperti apa? Alhamdulillah, Bu. Sekarang keadaan saya sudah mulai membaik. Sekarang pikiran-pikiran negatif saya itu udah mulai berkurang dan malah berkurang banget. Terus sekarang udah mulai ini juga berpikirnya tuh positif-positif terus dan berpikir secara rasional. Baik, berdasarkan hasil data dari Mindfulness Based Cognitive Therapy menunjukkan bahwa Mbak Liza ini mengalami penurunan kecemasan dan juga pemikiran negatif Mbak Liza yang awalnya itu negatif terus berubah menjadi positif. Oke, nanti 2-3 minggu ke depan Mbak Liza berkunjung ke sini lagi untuk saya lihat bagaimana perkembangan Mbak Liza selepas selesainya terapi ini. 3. Apa kabar Mbak Liza? Baik, Bu. Lanjut, bagaimana perkembangan Mbak Liza setelah diberhentikannya sesi terapi MBCT ini? Kurang lebih kondisi saya sama seperti terakhir saya melakukan terapi, tapi terkadang tuh muncul hal-hal negatif lagi, Bu, ketika dalam keadaan tertentu. Misalnya nih, ketika saya sedang melakukan presentasi tiba-tiba muncul bayangan-bayangan negatif di masa lalu, sehingga saya tuh tidak percaya diri lagi untuk melakukan presentasi dan kadang berpikir saya tidak mampu untuk melakukan presentasi tersebut, Bu. Namun pada saat posisi tersebut saya mulai mensugesti diri saya sendiri agar diri saya itu mulai tenang sehingga dapat melakukan presentasi dengan baik dan akhirnya alhamdulillah presentasi saya berjalan dengan lancar. Bagus sekali, sekarang Mbak Liza sudah bisa mengendalikan pemikiran-pemikiran negatif menjadi lebih positif. Terus pada masa kini menerima emosi serta menghilangkan bayangan-bayangan masa lalu Mbak Liza yang kelam. Saya rasa Mbak Liza sudah sembuh dan sudah tidak perlu melakukan sesi terapi lagi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu karena sudah banyak membantu masalah saya. Ya, sama-sama Mbak Liza. Sama-sama. Audio Jungle.